I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Irma Aulia, Hana Dewi Sajidah, Indah Dwi Rahmawati, dan Ityanatul Azizah. Di video ini, kita akan belajar mengenai evaluasi. Sebelum lanjut ke materi, coba perhatikan ilustrasi berikut. Menurut kalian, apa hubungan antara evaluasi dengan jajaran telepon? Ketika kita berencana untuk menjual telepon misalnya, pasti kita akan melakukan proses pembuatan telepon terlebih dahulu. Kemudian, setelah jadi, kita meminta beberapa orang untuk mencicipi telepon tersebut. Nah, dari kegiatan mencicipi telepon ini, kita akan mendapat masukan dari orang-orang yang sudah kita minta bantuan tadi tentang bagaimana rasa, tekstur, atau warna dari telepon yang sudah kita buat. Dari masukan-masukan inilah, kita dapat mengevaluasi bagaimana seharusnya proses atau mungkin bahan-bahan untuk membuat telepon yang enak dan memiliki cita rasa yang khas. Jika kita hubungkan pada proses evaluasi media pembelajaran, apa itu artinya evaluasi? Evaluasi dapat diartikan sebagai kualitas dari media pembelajaran yang telah dikembangkan dan seberapa baik media pembelajaran ini dapat mencapai tujuan instruksional atau capaian pembelajaran. Evaluasi sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan sebelum mengimplementasikan media pembelajaran untuk menentukan apakah kualitas sumber belajar memenuhi standar yang ditetapkan pada tahap desain. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah mengimplementasikan media pembelajaran. Evaluasi sumatif ini umumnya dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama adalah persepsi. Persepsi digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta didik. Tingkatan yang kedua yaitu pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur perolehan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Tahap yang terakhir yaitu performance atau ukuran kinerja, yang artinya transfer pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh ke lingkungan kerja yang sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ana Dewi Sajidah. Oke, saya Hana Dewi Sajidah akan menjelaskan mengenai definisi evaluasi atau penilaian. Penilaian merupakan suatu proses untuk mengevaluasi kualitas sumber belajar dan pencapaian tujuan instruksional. Dalam konteks pendidikan, penilaian digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk tes, tugas proyek, presentasi, observasi, dan sebagainya. Tujuan utama dari penilaian adalah untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman dan kemampuan siswa dalam bidang pelajaran tertentu. Dengan penilaian yang tepat, guru dapat memahami sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan dapat memberikan umpan balik yang sesuai untuk membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman mereka. Selain itu, penilaian juga digunakan untuk mengevaluasi kualitas sumber belajar, seperti buku teks, materi pembelajaran digital, atau sumber daya lainnya. Evaluasi ini dapat melibatkan penilaian terhadap keakuratan, kebaruan, relevansi, keterbacaan, dan kegunaan umum sumber belajar dalam mendukung proses pembelajaran. Yang artinya, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penilaian memiliki peran penting dalam pendidikan untuk mengukur pencapaian tujuan instruksional siswa, serta mengevaluasi kualitas sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya penilaian. Mengapa sih perlu dilakukan sebuah penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran?
Nah, evaluasi dalam pembelajaran memiliki beberapa kepentingan yang signifikan, di antaranya yang pertama yaitu penilaian dapat mengukur keberhasilan setelah pembelajaran. Evaluasi membantu dalam mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan pendidik untuk mengevaluasi pencapaian siswa dan menentukan sejauh mana mereka telah menguasai materi atau keterampilan yang diajarkan. Evaluasi juga memungkinkan siswa untuk memahami kemajuan mereka sendiri dan memberikan umpan balik tentang keberhasilan mereka dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu penilaian dapat menghargai kemampuan siswa, atau penilaian digunakan untuk menghargai kemampuan siswa. Evaluasi yang baik memungkinkan penghargaan terhadap kemampuan dan pencapaian siswa secara individual. Dalam penilaian yang inklusif, beragam cara dan format penelitian diberikan agar siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan cara yang terbaik bagi mereka. Evaluasi yang adil dan objektif membantu menghargai berbagai bakat, gaya belajar, dan potensi siswa. Kemudian, yang ketiga yaitu penilaian dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam pembelajaran berikutnya. Evaluasi memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait pembelajaran selanjutnya. Hasil evaluasi dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dan menyusun rencana pembelajaran yang tepat. Selain itu, evaluasi juga dapat digunakan untuk menentukan pengaturan kelas yang paling efektif atau program pendidikan tambahan yang mungkin diperlukan. Keputusan yang didasarkan pada evaluasi yang baik dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa secara lebih baik. Sehingga, dari ketiga alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam pembelajaran merupakan alat penting untuk mengukur pencapaian siswa, menghargai kemampuan siswa secara individual, dan membuat keputusan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Evaluasi yang baik membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan mendorong perkembangan siswa secara holistik. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi penilaian dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran sendiri, evaluasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi selektif. Yang kedua, fungsi diagnostik. 3, fungsi penempatan. Dan yang keempat, yaitu fungsi ketercapaian. Fungsi selektif. Fungsi selektif dalam evaluasi artinya evaluasi berfungsi untuk menyaring atau memilih siswa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada suatu program pendidikan, program pelatihan, atau institusi tertentu. Misalnya, seleksi untuk memilih peserta olimpiade. Fungsi selektif dalam pemilihan siswa melibatkan evaluasi berbagai faktor seperti prestasi akademik, keterampilan, kemampuan, minat, latar belakang, atau persyaratan khusus yang relevan dengan program atau institusi yang sedang dipilih. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa yang dipilih memiliki potensi dan kesesuaian yang sesuai dengan program atau institusi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik dalam evaluasi artinya evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Tujuan dari fungsi diagnostik adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, kemampuan gaya belajar, minat atau tantangan yang dihadapi oleh siswa. Dengan menggunakan fungsi diagnostik secara efektif, pendidik dapat merencanakan dan menyusun strategi pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Informasi yang diperoleh melalui fungsi diagnostik dapat digunakan untuk mengarahkan pengajaran, menyesuaikan kurikulum, atau menyediakan dukungan tambahan untuk siswa yang membutuhkan. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi penempatan. Fungsi penempatan dalam evaluasi artinya evaluasi ini bertujuan untuk menentukan atau menempatkan siswa dalam program pendidikan atau kelas yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, atau karakteristik siswa. Tujuan dari fungsi penempatan adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang tepat dan sesuai bagi siswa agar mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka. Fungsi penempatan ini penting karena dapat mempengaruhi pengalaman belajar dan perkembangan siswa.
ketika siswa ditempatkan dalam lingkungan yang tepat, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Penempatan yang tepat juga dapat membantu mencegah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara siswa dan program pembelajaran. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi ketercapaian. Fungsi ketercapaian dalam evaluasi merujuk pada sejauh mana siswa atau peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan siswa untuk memenuhi standar atau kriteria yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Ketercapaian tujuan pembelajaran dapat diukur dengan berbagai metode, termasuk tes tertulis, proyek atau tugas praktek, presentasi, observasi atau portofolio karya siswa. Data yang diperoleh dari pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Dalam praktiknya, fungsi ketercapaian berperan penting dalam menyediakan umpan balik kepada siswa dan pengajaran tentang sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Ini membantu dalam memahami keberhasilan siswa, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan menginformasikan keputusan tentang metode pembelajaran atau pendekatan yang mungkin perlu disesuaikan atau ditingkatkan. Nah, dengan menggunakan fungsi ketercapaian secara efektif, pendidik dapat mengukur, memantau, dan mengelola progres pembelajaran siswa secara objektif. Selain itu, ini juga membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan prestasi mereka, serta memberikan dasar bagi peningkatan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya mengenai formative evaluation atau evaluasi formatif. Nah, pengertian dari evaluasi formatif ini yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran. Nah, idealnya evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan, penulisan naskah, dan terhadap prototipenya. Data hasil evaluasi ini digunakan untuk membentuk dan memodifikasi prototipe media pembelajaran. Nah, jika hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kesalahan atau kekurangan pada media pembelajaran, maka perlu segera diadakan revisi atau perbaikan. Evaluasi formatif dilakukan sebelum implementasi untuk mengetahui kualitas media terkait standar yang ditetapkan. Menurut Kurniawati tahun 2011, evaluasi formatif adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan produk atau program yang sedang dalam taraf pengembangan. Nah, evaluasi formatif juga merupakan proses untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi formatif sebagai proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau program instruksional. Nah, data-data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media pembelajaran yang dikembangkan agar lebih berkualitas. Oleh karena itu, evaluasi formatif bertujuan untuk membentuk dan memperbaiki produk atau sistem agar lebih berkualitas. Evaluasi formatif ini salah satunya yaitu selektif dan penempatan. Yang kedua, summative evaluation atau evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan setelah media pembelajaran benar-benar telah selesai dikembangkan dalam bentuk master yang siap diimplementasikan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana media pembelajaran memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Nah, summative evaluation ini dilakukan setelah implementasi, umumnya pada 3 level. Level yang pertama yaitu persepsi untuk mengukur tingkat kepuasan peserta. Level yang kedua, pembelajaran mengukur perolehan pengetahuan dan keterampilan. Level yang ketiga, kinerja mengukur transfer pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh ke lingkungan kerja sebenarnya. Nah, dari hasil evaluasi summative ini akan diperoleh informasi tentang berhasil tidaknya suatu kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau keberhasilan pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran di lapangan.
Nah, menurut Sadiman dan kawan-kawan, tahun 1986, evaluasi sumatif bertujuan untuk membuktikan bahwa produk dan sistem yang dikembangkan memang baik. Oleh karena itu, evaluasi sumatif ini berfungsi untuk mengevaluasi prestasi belajar peserta didik setelah memanfaatkan media pembelajaran pada akhir pembelajaran atau pada akhir program pembelajaran. Sedangkan menurut Kurniawati tahun 2011, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah produk atau program yang dihasilkan itu berkualitas atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Istianatul Azizah akan melanjutkan penjelasan tentang evaluasi sumatif. Pada evaluasi sumatif terdapat 3 level, yaitu level 1 tentang tingkat kepuasan. Di sini menggunakan angket dan wawancara, yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang dibuat dari responden. Kemudian, untuk level kedua yaitu pengetahuan atau keterampilan. Di sini menggunakan tes yang berisi materi dari produk yang kita buat. Kemudian untuk level ketiga yaitu tentang pengetahuan atau keterampilan. Di sini menggunakan pembelajaran rutin dan menggunakan tes. Evaluasi sumatif dilakukan setelah semua pembelajaran selesai, dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan media atau produk yang dibuat. Rancangan seluruh langkah evaluasi harus dilaksanakan agar tujuan pembelajaran terpenuhi dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu roadmap evaluasi. Yang pertama yaitu tahap analisis. Pada tahap analisis ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan observasi. Kemudian yang kedua yaitu tahap desain atau tahap perancangan. Tahap perancangan terdiri atas tahap penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini meliputi penilaian oleh ahli materi, ahli media, ahli praktisi, dan angket respon siswa. Kemudian tahap penyusunan kerangka media dan tahap penentuan sistematika. Tahap yang ketiga yaitu develop atau tahap pengembangan. Tahap pengembangan hal yang dilakukan yaitu pembuatan serta penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Rancangan yang telah dibuat yaitu media dan instrumen peneliti yang dikembangkan dan divalidasi untuk implementasi pada tahap uji coba. Tahap yang keempat yaitu tahap implement. Pada tahapan ini, pihak sekolah atau pihak validasi berperan sebagai observation selama guru kelas sedang membantu untuk mengaplikasikan produk pengembangan, sehingga peneliti dapat mengetahui respon dan pengaruh produk pengembangannya serta dapat menuliskan catatan lapangan secara rinci dan jelas serta dapat mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Siswa diberikan angket respon dan tes untuk mengetahui kepraktisan serta keefektifan produk yang telah dikembangkan. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluate. Pada tahap evaluasi, setelah diuji cobakan dan memperoleh data berupa masukan dari siswa, guru, ahli media, dan ahli materi, serta data tambahan dari lembar observasi dan catatan lapangan. Produk atau media yang sudah dikembangkan diperbaiki sehingga menjadi media monopoli yang valid, praktis, dan efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang evaluasi pada model ADDIE. Selamat berkarya, karena berkarya adalah kesempatan dalam kesempitan sekalipun, bekerja adalah ibadah, awali dengan ilmu, tuntaskan dengan cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know